Penyampaian materi, diseminasi, menyebarkan pemahaman, penerapan, dan pengalaman budaya positif oleh Bapak Ahmad Solihin SPD. Kepada Bapak kami silakan. Izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Belum masuk ke materi, seperti biasa Bapak Ibu, kita menentukan kesepakatan dalam forum ini Bapak Ibu. Yang pertama kalau dari saya Bapak Ibu, yaitu menghormati dan menghargai setiap yang berpendapat. Setuju Bapak Ibu kesepakatan kita ini atau keyakinan pada forum pada pagi hari ini? Setuju Bapak Ibu ya? Yang kedua, menjadi pendengar yang antusias ketika ada yang berpendapat. Oke Bapak Ibu? Yang ketiga, kasih tepuk apresiasi bagi yang menjawab dan bertanya. Itu seperti tadi Bapak Ibu, tepuk salut dari itu. Itu dari tiga, dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan untuk kesepakatan kita pada hari ini? Atau ada cukup ini saja? Cukup? Oke, kalau cukup baik. Itu untuk kesepakatan kita pada forum pagi hari ini. Kita lanjut. Judul kita pada hari ini yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif, yang insya Allah akan dipandu oleh saya sendiri. Di sini materi yang kami pelajari yaitu konsep inti budaya positif. Itu ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku, disiplin positif, positif kontrol, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi Bapak Ibu. Oke, di sini budaya positif. Sering kita dengarkan budaya positif. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia itu kan berbagai macam budaya. Nah, di sini dalam artian di sini budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola tabiat atau perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, kenyamanan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Baik, lanjut yang berikutnya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus pada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, mengubah paradigma, stimulus, respon, pendekatan teori kontrol. Mengubah paradigma itu mengubah cara pandang kita Bapak Ibu. Cara pandang kita, contoh nih, di sini ada tabel, umpamanya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu paradigmanya, cara pandang kita. Sementara teori kontrol di sini hanya Anda yang bisa mengontrol dari kita sendiri. Contoh nih, saya memegang ini, contoh. Nah, yang bisa mengontrol ini hanya saya sendiri. Orang-orang lain tidak mengontrol. Contoh umpamanya Yadi, bisa tidak dia mengontrol saya yang megang? Contoh Yadi, tolong kau bukakan dari genggamanmu ini. Kalau saya punya pendirian yang teguh, yang tetap, saya tidak akan membuka genggaman ini. Apapun ya ditubuhkan atau dirayukan, kecuali dalam bentuk kontak fisik yang lain. Tapi kalau dalam bentuk keyakinan, itu tidak akan, kecuali dari kita sendiri yang mengubahnya. Itu Bapak Ibu ya, untuk paradigma. Kemudian lihat di sini, apa itu disiplin positif? Sebagaimana kita ketahui bersama di sini, menurut di sini disiplin positif berasal dari disiplina
yang artinya belajar. Jadi disiplin itu berarti belajar. Kita disiplin untuk menaati suatu aturan yang telah dibuat baik lembaga itu. Dengan kata lain, disiplin itu tindakan dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai merupakan tanggung jawab. Disiplin sosial merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ini pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini salah satu Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang ada tertera di profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut di sini kebutuhan dasar manusia. Jadi masing-masing kita punya kebutuhan Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pak Yadi punya kebutuhan? Punya ya. Setiap manusia punya kebutuhan. Nah, kita teliti di sini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Seperti makan, pakaian, keamanan, tempat tinggal dan kesehatan. Ini yang harus kita perhatikan pada murid kita, Bapak Ibu. Kita melihat terkadang ada anak itu dalam belajar dia lesu, tak semangat, itu kita perhatikan. Nah, udah sarapan, nah itu harus kita perhatikan kebutuhan dari mereka. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kita perhatikan. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kadang ada anak kita lihat ketika kita membuat kelompok, kadang ada yang lain itu mereka memilih kelompok yang geng-gengnya saja. Yang tak geng kadang minder. Itu yang harus kita perhatikan sebagai guru, Ibu. Yang berikutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini kita memberi penguasaan kepada murid kita. Nah, kamu bisa nih nak, kamu bisa, kamu pasti bisa. Kita kasih dia dorongan. Sebab masing-masing siswa itu punya potensi, bakat, minat tersendiri. Mungkin anak ini bagian pengetahuan dia lemah, tapi bagi ekstra dia luar biasa. Itu sebagai penguasaan. Yang berikutnya kebebasan, memiliki pilihan, mandiri, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ketika kita di dalam kelas, kalau kita melihat anak itu agak jenuh, yang dilihat kita apalagi kita SD ya Bapak Ibu ya, apalagi wali kelas yang dilihat ibu-ibu itu aja. Kalau anak itu merasa jenuh, kasih dia kebebasan. Nah, hari ini kira-kira metode belajar kita seperti apa sih yang maunya? Kita kasih pilihan. Atau banyak breaking setiap sesi, boleh kasih kebebasan mereka. Yang berikutnya beri kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, ini istilahnya apalagi kalau belajar di waktu siang. Nah, kalau di waktu siang kan buat dapur, ngantuk, itu diajak bermain dengan berbagai breaking yang Bapak Ibu dapat. Lanjut, yang berikutnya, nah ini motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu Bapak Ibu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi eksternal atau intrinsik ini menghindar ketidaknyamanan hukuman. Ini tentu dari luar. Kemudian untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, inilah menjadi fenomena sudah Bapak Ibu motivasi ini. Kenapa? Makanya sesuailah di kurikulum Merdeka itu, di rapor Bapak Ibu ya, jelas itu tidak ada perankingan ya. Perankingan itu tidak diadakan. Kenapa? Menurut di kurikulum Merdeka itu
Yang namanya motivasi dari luar itu dampaknya kurang baik Bapak Ibu. Dampaknya kurang baik sebab apa? Mereka hanya berbuat sesuai dengan apa yang ingin mereka dapatkan. Contoh Bu Tati dengan Ibu Ria, pokoknya siswa nih. Bu Tati dapat penghargaan, sementara mereka berdua duduk sebangku. Nah, yang dampaknya itu satu, menumbuhkan kecemburuan sosial. Tentu Ibu Ria ini merasa tak senang. Kenapa Bu Tati yang dapat, aku tidak? Ini salah satunya. Makanya di kurikulum Merdeka ini yang namanya stimulus atau reward itu kalau bisa ditiadakan. Yang berikutnya motivasi intrinsik atau dari dalam ini yang sangat dianjurkan di kurikulum Merdeka dulu, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka berbuat itu sesuai dari hatinya. Contoh lain, umpamanya dalam mengerjakan suatu piket aja lah. Piket itu kalau dari eksternal dia takut dihukum, nanti kalau saya tak piket nanti dihukum sama Ibu Tati. Nah, itu dampaknya apa? Ya kalau Ibu Tati datang, iyalah dia piket. Kalau Ibu Tati tak datang, maka kerja berserak. Nah, yang dimaukan dari program ini bagaimana anak itu membuat sesuatu atas kesadaran dirinya sendiri. Itu yang dibina itu Bapak Ibu. Makanya di dalam kurikulum Merdeka ini yang namanya perintingan itu ditiadakan Bapak Ibu. Lanjut, nah ini sini. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sebelum saya menjawab, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menjawab, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan Pak Yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau berpendapat saya, hukuman itu biasanya datang dengan secara tiba-tiba. Dengan biasanya hukuman itu berbentuk lebih ke fisik, Pak. Sedangkan konsekuensi itu sanksi yang telah disepakati bersama-sama. Ketika melanggar, maka yang membuat masalah itu akan mendapat sanksi atau denda yang diperbuatkan. Berarti dia sebelum diberi konsekuensi itu ada kesepakatan sebelumnya. Dan sedangkan restitusi itu lebih berbentuk memberi solusi kepada anak yang membuat masalah tersebut. Jadi dapat kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tadi itu kan berbentuk datangnya secara tiba-tiba, lebih hukumannya itu lebih kepada fisik anak. Sedangkan konsekuensi sanksi yang telah disepakati bersama. Ketika anak itu melanggar, baru dia akan mendapat sanksi. Sedangkan restitusi itu lebih berbentuk memberi solusi kepada anak yang bermasalah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari guru yang lain. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih kepada Pak Suryadi yang telah memberi jawabannya. Nampaknya Pak Suryadi ini cocok jadi guru penggerak berikutnya ini. Bapak tengok, saya tengok pendapatnya luar biasa. Macam-macam saya tak dikasih untuk menjawab lagi Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yadi. Ya. Nah ini dia, ya. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba dari betul Pak Yadi, mantap. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Oh, tiba-tiba ada hukuman. Contoh nih, anak datang terlambat. Contoh, yang pada hari itu umpamanya belajar PJOK atau olahraga. Nah, anak datang terlambat nih, sementara guru nih mungkin gurunya killer nih. Dikasihlah hukuman dari lapangannya. Itu namanya bentuk hukuman, sebab belum ada kesepakatan. Sementara di sini konsekuensi terencana Bapak Ibu. Udah disepakati dulu. Disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman.
sikap guru selalu dimonitor oleh murid. Nah, ini konsekuensi ini dia memang bentuk peraturan Bapak Ibu. Bentuk peraturan seperti hukuman tadi. Peraturan. Cuman dia udah disepakati bersama-sama. Nah, kamu kalau datang terlambat maka ada sanksinya, yaitu kamu harus keliling lapangan sebanyak 2 kali. Nah, mereka dah tahu Pak Ibu. Ketika mereka melanggar, nah maka mereka akan mendapati denda itu. Itu konsekuensi. Mantap Pak Ibu. Kemudian ada restitusi. Nah, ini yang dibahas Bapak Ibu. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mandiri sendiri. Nah, restitusi ini dia memang bentuk aturan juga Bapak Ibu, tapi lebih kepada kita mengasih solusi kepada anak-anak. Ketika anak berbuat kesalahan, contoh nih, mereka bertengkar nih umpamanya si Nana dengan si Nani bertengkar mereka. Yang membuat masalah ini kita panggil Nana. Kita panggil, kemudian kita kasihlah yang nanti solusi. Kira-kira ketika kamu bersalah, apa solusi yang bisa membuat kamu lebih baik ke depan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Pertama tadi penghukum. Penghukum ini kalau bisa memang diharamkan lah. Sebab tidak relevan lagi dengan dunia sekarang Bapak Ibu. Kalau zaman-zaman dulu mungkin Bapak Ibu ya. Zaman-zaman dulu memang kita kenal guru-guru ini luar biasa ya, killer. Tapi mental anak dulu kuat Bapak Ibu. Mental anak dulu kuat. Kalau mental anak sekarang ini kalau saya tengok dia mudah rapuh. Saya ingin contoh yang real aja lah. Kalau kita ngaju ngaji. Kalau dulu Masya Allah saya pernah nih setiap ngaji itu pasti keluar air mata. Apa sebab? Nih katakan satu. Kadang-kadang mam gitu kan. Nah itu memang. Tapi besoknya tetap datang lagi. Sebab kenapa orang tua juga tak ngaji, orang tua pula membantai gitu. Tapi sekarang tidak. Dengan adanya HAM sekarang ini adalah satu kelemahan kita. Anak jadi rapuh mudah cengeng. Contohnya lah, lupa anak kita terapkan dalam sistem dulu. Konten saya jamin takkan datang gitu. Malah tu boleh untuk tempat tu ni ustaz. Allah betul. Tempat dah pernah terjadi tu. Itu pemerintah hukum itu untuk zaman sekarang ini udah bukan zamannya, bukan tak relevan lagi Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang kedua membuat rasa bersalah. Nah, ketika anak bermasalah itu bagaimana kita membuat perasaan mereka itu merasa bersalah. Nanti video akan saya tunjukkan lagi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga posisi teman. Nah, ini kalau SD ini Bapak Ibu contoh posisi teman ini kita terapkan kepada anak murid kita. Tapi kalau dah kita SMA, SMK ini kadang-kadang orang tua maupun kadang-kadang teman bisa jadi teman hidup. Dia kalau gurunya bujang atau gadis dia tak apa-apa ya, monggo. Kalau sempat gurunya udah nikah, dia kan tahu. Jadi posisi teman ini kalau untuk SD, kemudian dampak dari posisi teman ini Bapak Ibu, anak jadi kurang mandiri. Kurang mandiri apa tuh Dok? Dia ini nanti gurunya ada hukuman nantinya. Dia akan baik-baik. Jadi anak ini lebih kemanja nih Bapak Ibu. Yang berikutnya posisi pemantau. Pemantau ini Bapak Ibu, posisi kontrol dia menyatat dia. Oh, dia kok lambat datang, kata tanpa memberi solusi. Kemudian yang posisi yang real atau posisi yang ideal untuk saat ini yaitu posisi guru yang manajer. Artinya apa? Manajer ini mengarahkan. Jika anak buat masalah, nanti akan diarahkan yang namanya nanti segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini kalau di sekolah kita nih mudah-mudahan 4 ada Bu ya. Posisi teman, posisi pembuat rasa bersalah, pemantau, kemudian posisi manajer. Nah, kalau posisi manajer ini saya sangat yakin udah diterapkan di sekolah kita, cuman mungkin
pada keyakinannya itu, pada kesepakatan itu mungkin belum kita singgungkan Bapak Ibu. Tapi untuk positif penghukum ini saya rasa di sekolah kita ini tidak ada, karena semua gurunya baik-baik, ramah-ramah kepada muridnya. Nih, lanjut. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini yang diambil posisi manajer Bapak Ibu. Ketika pembentukan keyakinan kelas ini ketika kita masuk ke kelas seperti tadi Bapak Ibu, ketika kita memulai pelajaran ini contohnya wali kelas Bapak Ibu, wali kelas. Nah, kalau untuk wali kelas ini Bapak Ibu, ini sudah saya lihat di kelas-kelas masing-masing udah punya ini. Sebab saya yakin sebab guru-guru kita udah mempelajari budaya positif ini mungkin di Tanoto atau di yang forum yang lain Bapak Ibu. Cuman di sini cuman penguatan saja Bapak Ibu, penguatan atau menebalkan yang sudah ada Bapak Ibu. Nah, di sini ketika kita membuat suatu keyakinan atau kesepakatan kelas waktu kita belajar, haruslah kita libatkan semua murid. Nah, apa perbedaan kesepakatan dengan peraturan? Ini yang harus kita teliti. Umpamanya di kelas itu tidak boleh menyontek, atau tidak boleh bolos. Itu bentuk peraturan. Jika memang saya lihat di kelas ada gitu Bapak Ibu ya. Itu peraturan kelas. Nah, di sini kita mau sedikit modifikasi Bapak Ibu. Yang kalimat tidak, jangan, dilarang itu termasuk kalimat negatif Bapak Ibu. Nah, kita maunya kita rubah menjadi kalimat positif. Umpamanya contoh nih, dilarang menyontek. Nah, kita rubah kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Kita jadikan jujur dalam belajar. Gitu. Itu kalimat positifnya. Nah, kemudian ketika kita membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ini semuanya harus beri pendapat mereka. Nah, kamu kira-kira maunya apa nak? Ketika belajar maunya apa? Pokoknya kami maunya banyaknya main-main, tapi dalam bentuk belajar. Tapi kalau ada anak mengajukan, Pak, kita belajar usah nulis-nulis lagi lah Pak. Itu kira-kira itu tak masuk Bapak Ibu ya, sebab kita tujuannya belajar. Tapi bagaimana kita memposisikan itu sebagai suatu pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian di sini saya pernah sempat membuat ini kelas berapa? Kelas 5 Bapak ya. Saya kelas 5. Kemarin saya sedang membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ternyata Bapak Ibu, Masya Allah, anak ini luar biasa. Ide-ide mereka. Contoh katanya menghormati guru dan teman. Itu keluar kalimat positif tanpa saya pandu Bapak Ibu. Ini mungkin kelas tinggi Bapak Ibu ya, bisa menulis atau bisa membaca. Kemudian yang berikutnya, setelah kita membuat keyakinan kelas, nih sini. Nah, rancangan tindakan keyakinan kelas, latar belakang, sikap peduli lingkungan kelas sangat penting dimiliki oleh setiap warga kelas. Kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya ditambah dengan masih kurangnya juga kesadaran dan melaksanakan piket kelas mengakibatkan ini cara kita membuat suatu keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita tengok dulu latar belakangnya, tujuan dari membuat itu, kemudian tolak ukurnya apa, kemudian dukungan. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini ada 3 tahapan dalam melaksanakan tindakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ketika anak buat masalah atau anak yang punya permasalahan di kelas, itu ketika kita menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu, ini dah saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan ini, cuman di sini hanya penguatan saja Bapak Ibu. Nah, di sini contoh berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang
sempurna. Nanti saya tunjukkan videonya Bapak Ibu. Ini yang pertama, tahapan kita menstabilkan identitas. Artinya anak yang punya masalah itu, anak yang punya masalah atau bermasalah itu tentu emosinya belum stabil Bapak Ibu. Umpamanya anak lagi bertengkar dengan kawannya atau berkelahi di kelasnya, kita panggil. Ketika kita panggil, jangan kita gas lagi. Nah, kita stabilkan emosinya dulu. Anak, Bapak dengar katanya anak lagi bertengkar ya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan kita gas. Kau ini ngapo? Itu otomatis makin melambung emosinya Bapak Ibu. Makanya di sini untuk menstabil menerapkan segitiga restitusi itu, kalau anak ada dua anak yang bermasalah harus kita pisahkan Bapak Ibu. Anak yang pertama dulu, baru anak itu. Tidak boleh kita hidup bareng. Kalau kita hidup bareng, masing-masing mau menang sendiri Bapak Ibu. Tuh. Nah di sini untuk posisi yang pertama, tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ketika tanya, kamu membuat demikian ini pasti ada alasan. Kira-kira apa sih alasan kamu buat demikian? Kita tanya. Alasan dia bertengkar tadi itu, mengebrak meja tadi umpamanya, atau datang terlambat tadi itu apa alasan? Itu alasan. Kita tanya alasannya. Setelah kita tahu tanya alasannya, barulah kita masuk ke yang ketiga, yaitu keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, tadi kan anak berbuat ini nih, datang terlambat contohnya, alasannya gini contoh. Nah, kita tanya, kira-kira nih nak, ketika kamu datang terlambat ini nak, kira-kira kesepakatan kelas kita ini apa yang telah anak langgar? Umpamanya disiplin Bu. Nah, nanti kita tanyalah, kira-kira nih anak ini bisa tidak merubah dari perbuatan terlambatnya itu. Langkah-langkah ini tidak kaku Bapak Ibu. Tadi kan ada menstabilkan identitas, kemudian ada memvalidasi tindakan yang salah, kemudian baru kita tanya kesepakatan kelas yang dilanggar itu. Nah ini tidak harus berurutan Bapak Ibu, bisa kita setel untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah kita Bapak Ibu. Baik, demikian materi yang bisa saya sajikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini paling tidak kalau dari 10, 1 atau 2 bisa kita terapkan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan sekolah kita makin lama makin bisa lebih aktif di dunia pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid sebagaimana yang dicantumkan oleh kurikulum Merdeka 2000. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang tidak sesuai atau yang kurang tepat pada tempatnya, saya pribadi mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini ada manfaatnya berikutnya. Demikian dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.